Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Septi Kholisah Umami, saya sebagai Ketua Anggota Kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi bab 2 dan bab 3. Oke, langsung kita mulai saja dari anggota saya. Dipersilahkan. Baik, saya Nada Wahidat Salsabila akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta transaksi dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merangkap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Bukti transaksi berperan penting dalam mencegah munculnya permasalahan di waktu yang akan datang. Saya Rosmahani Febrianti akan membacakan tentang cara membuat persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Secara umum, akuntansi akan membahas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Istilah aset sepadan dengan istilah lain seperti harta, kekayaan, atau aktiva, agar konsisten dalam penggunaan istilah. Dalam buku ini digunakan istilah aset. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa perusahaan harus sebanding dengan kewajiban atau utang dan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset perusahaan dan jumlah kewajiban serta jumlah ekuitas. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Contoh item yang ada dalam persamaan akuntansi. 1. Aktiva. Aset adalah kas, setara kas maupun aset likuid, sementara piutang adalah jumlah uang yang dihutang kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk penjualan produk dan jasanya. 2. Kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah apa yang biasanya dipunyai atau harus dibayar bisnis agar bisnis tetap berjalan. 3. Ekuitas pemegang saham. Merupakan total aset bisnis yang jumlahnya dikurangi total kewajiban bisnis. Ekuitas pemegang saham adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pemegang saham apabila semua aset dilikuidasi serta semua utang perusahaan lunas. Fungsi dan manfaat persamaan akuntansi. Fungsi utama dari penggunaan persamaan dasar akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dijadikan dasar untuk melakukan pencatatan tersebut. Hal ini berarti tiap kali transaksi terjadi, pencatatannya harus dilakukan di dua aspek, yakni aktiva sisi kiri serta pasiva sisi kanan. Fungsi utama persamaan dasar akuntansi ialah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi. Persamaan dasar juga membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode waktu. Rumus persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa aset harus sebanding dengan kewajiban dan ekuitas, sehingga rumus dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban sama dengan aset dikurangi ekuitas. Ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Baik, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelakuan akuntansi. Ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu konsep pengakuan, pengukuran atau penilaian, pencatatan, penyajian, dan konsep pengungkapan. Yang kedua adalah basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan himpunan dari sadar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis
Basis akuntansi ini berhubungan dengan kapan pengungkapan dilakukan. Basis akuntansi dapat pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh kelompok saya. Selanjutnya yaitu pengertian jurnal, manfaat jurnal, menganalisis akuntansi debit dan kredit, menganalisis transaksi dan membuat jurnal. Yang pertama yaitu pengertian jurnal. Jurnal adalah buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu perusahaan. Manfaat jurnal yaitu: 1. Aspek riwayat transaksi. Yang kedua, aspek deteksi kesalahan. Yang ketiga, aspek pengendalian. Berikutnya, menganalisis aturan debit dan kredit. Debit dan kredit dalam akuntansi berperan penting dan harus diterapkan. Sebagai dasar pencatatan aturan debit dan kredit tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Aturan debit dan kredit tersebut dapat dianalisis seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, menganalisis transaksi dan membuat jurnal. Langkah-langkah menganalisis transaksi. Yang pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Yang kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Yang ketiga, melakukan pengukuran transaksi. Yang keempat, menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran. Yang kelima, membuat laporan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat jurnal. Yang pertama, pemilihan judul. Yang kedua, nama. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, bagian pendahuluan. Yang kelima, bahan dan metode. Yang keenam, hasil. Yang ketujuh, bagian pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan. Yang terakhir, daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin yang ketujuh, saya akan menjelaskan pengertian buku besar dan bentuk buku besar, membuat buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar itu adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Di sini ada beberapa bentuk jenis buku besar. Ada 4. Yang pertama itu ada bentuk T, yang kedua ada bentuk skontro, yang ketiga bentuk stafel berkolom saldo tunggal, dan yang terakhir ada bentuk stafel berkolom saldo lengkap. Dan ini contoh cara membuat buku besar. Oke, selanjutnya bisa diteruskan oleh tim saya. Di sini saya Ainul Dinia akan menjelaskan yang nomor 8, yaitu pengertian neraca saldo dan menyusun neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Kemudian, menyusun neraca saldo. Langkah-langkah menyusun neraca saldo. 1. Lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan Anda. 2. Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. 3. Buatlah buku besar sesuai dengan jenis perusahaan Anda. 4. Posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah Anda siapkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.